Hello buddy, see you again with me, Jansar Channel, Live Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku, Jansar Channel, yang berusaha untuk menginspirasi tentang kehidupan kita ini kawan, agar lebih baik, lebih benar, terarah dan jelas. Now at the Lapros Peninsula is the northern headland of Botany Bay. Large area of Lapros is open space, where one can find the old military outpost at Bear Island and the northern section of Botany Bay National Park. Lapros is one of few Sydney suburbs with French name. Kawan semuanya, saudara sekalian, saya sekarang lagi di Semenanjung Lapros. Semenanjung Lapros ini adalah Tanjung Utara Botany Bay. Lapros adalah kawasan yang terbuka di mana orang dapat menemukan pos-pos militer yang lama di Pulau Bari ini kawan. Dan bagian utara Taman Nasional Botany Bay. Lapros juga merupakan bahasa Prancis, salah satu taman pinggir pantai yang ada di Randwick, Sydney, New South Wales, Australia. Ini adalah museum benteng yang ada di daerah Sydney, New South Wales, Australia. Kita melihat kekuasaan Allah yang menciptakan bukit, air laut, dan semua rumput yang berwarna hijau ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang kita lihat ini adalah ayat-ayat secara kauniyah, secara alamiah. Langit semuanya, termasuk yang kita pijak ini, bumi adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ayat-ayat yang secara fakta, realitas yang ada, kita telah memperhatikannya. Lalu bagaimana ayat-ayat Allah yang tertulis, yang telah diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya, yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa Al-Quran. Kali ini aku akan mengajak yaitu untuk memahami ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-167. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihumullah a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Shadaqallahul azim. It means, and those who followed said, if we had the chance or to return to the world, of course we would have let go of them, just as they let go of us. Thus Allah shows them their deeds for which they regret, and they will not come out of hellfire. Shadaqallahul azim. Jadi ayat ini artinya, dan orang-orang yang mengikuti berkata, maksud mengikuti orang-orang musyrik, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka sedikit pun, dan mereka akan disiksa selama-lamanya. Jadi para ahli mufasir telah menafsirkan ayat ini membicarakan tentang orang-orang musyrik. Pada saat menerima azab di akhirat, mereka orang-orang musyrik melihat sesembahan-sesembahan yang mereka sembah, semua tandingan-tandingan selama di dunia, yang membuat hukum selain hukum dari Allah, yang melalui kejeniusan akal dan pemikirannya selama menjadi penguasa untuk menandingi hukum-hukum Allah atau syariah, maka
orang-orang yang lain berlepas diri dari mereka dan menyatakan tidak bertanggung jawab atas kesesatan dan kekeliruan mereka dalam menyembah selain Allah. Karena itu mereka harap kiranya mereka diberi kesempatan hidup kembali di dunia, agar mereka dapat menyembah Allah saja dan berlepas diri dari berhala serta pemimpin-pemimpin yang mereka sembah dahulu untuk menandinginya. Dengan demikian mereka tidak akan mengalami kepahitan dan kegetiran seperti yang mereka alami saat ini. Maksudnya di akhirat setelah mereka mati atau nanti setelah kiamat. Tetapi harapan itu sia-sia belaka, karena nasi telah menjadi bubur. Mereka akan tetap berada dalam neraka dan tidak dapat keluar lagi dari sana. Baik untuk kembali ke dunia guna memperbaiki amal perbuatannya dan akidah atau keimanannya untuk masuk surga. Karena pintu surga tertutup bagi orang-orang musyrik, mereka kekal selama-lamanya. Itulah kawan, penyesalan yang dialami oleh orang-orang musyrik. Itu kawan. This ayat talking about the musyrik. When they receive the punishment in the hereafter, the musyriks see the gods they worship will in the world make laws other than the laws of Allah by means of the genius of their minds and thoughts, will being rules to match the laws of Allah or the Sharia. Then they break away from them and claim no responsibility for their misguidance and error in worshipping other than Allah. Therefore, they hope that they will be given the opportunity to live again in the world, so that they can worship Allah alone and free themselves from the idols and leaders they worshipped before. Thus, they will not experience the badness that they experience, but that hope was in vain because the race had turned into parades. They will remain in hell and will not be able to get out of there, either to return to the world to improve their faith and deeds, or to enter heaven, because the gates of heaven are closed to the police or musyrik. They are eternal forever. Itulah kawan gambaran orang-orang yang musyrik selama di dunianya tanpa bertaubat meninggalkan kemusyrikannya. Mereka akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya, dan tangisan mereka, harapan mereka nggak akan mungkin kembali lagi. Ingat, remember, life in the world only one time, never back again. Must remember that. Oke kawan, see you again with the next video. Ketemu kembali dengan video selanjutnya. Bila ada kurang benar dan jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. If something is not correct and clear, I apologize profusely. Jalan-jalan di Lapros yang indah, taman pinggiran laut di Botani Renwick, Australia. Ayo kawan saling menengadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta semua manusia. Take a walk of beautiful Lapros, a seaside garden at Renwick, Botany, Australia. Come on friends, look up to each other, to the Almighty God, Creator of all mankind. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.